Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat TKNN, apa kabar nih? Semoga makin semangat. Hari ini kita akan melanjutkan perbincangan dengan Habib Novel, masih di kediaman beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat. Amin. Insyaallah. Antum apa kabar Habib? Baik, alhamdulillah. Dengan Ustadz Saiful cerah. Insyaallah cerah dan mencerahkan. Amin Allah, amin Allah. Amin insyaallah. Ini saya penasaran nih, Bib. Saya penasaran juga nih, sebentar Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, gantian saya nanya dulu. Iya. Udah nikah belum? Alhamdulillah. Oh ya, udah enggak jadi deh. Lanjut. Jadi para TKNN yang melihat ya acara ini di mana berada, silahkan patah hati karena beliau sudah menikah. Insyaallah. Masya Allah. Pengen tahu nih Habib. Pengen nambah? Jangan nambah. Pengen tahu nih Habib. Tadi biar dipotong ya. Biar cair. Bismillah, lanjut. Pengalaman belajar Habib dulu tuh seperti apa ya, Habib? Kok bisa jadi apa namanya? Jadi dai, mubalik, bikin majelis. Penasaran tuh. Oke. Saya nggak pernah menyangka jalan hidup saya seperti ini. Bukan cita-cita berarti ya? Iya. Kalau bicara bukan cita-cita nanti dulu. Oke, siap. Oke, insyaallah. Tapi jalan hidup saya sampai ada Ustadz Saiful cerah mewawancarai saya sekarang. Ya, kita buat podcast bersama ini nggak pernah terbayangkan. Karena dulu saya itu sekolah memang betul biasanya masyarakat di Pasar Kliwon Solo itu kalau dzurriyyahnya Rasulullah SAW atau yang lain pun sekolah agama masuknya di TK, SD, SMP, SMA Islam pendidik di Ponorogo. Baik kecuali yang laki SMA-nya waktu itu belum ada laki-laki. Jadi sampai SMP Islam di Ponorogo. Artinya ya sekolah Islam ya, sekolah Islam. Tapi begitu SMA kita yang laki-laki ini kan ke sekolah umum. Saya punya cita-cita saat itu jadi ahli informatika. Ahli informatika atau teknik komputer. Cita-cita saya. Karena saya dari kecil suka elektronik. Buat lampu flip-flop dulu kan ya. Ya, lampu flip-flop. Terus beli radio bekas yang mati itu kita otak-atik biar nyala. Sampai cari onderdilnya di kelitian tuh ya. Cari apa ini resistornya. Dulu seperti itu. Kemudian bacaan saya, bagus, Nancy Drew, ya Agatha Christie, ya 5 Sekawan, khatam semua itu dulu ya, waktu saya SMA. Makanya ketika saya sekarang ini ada teman-teman saya SMA, kemudian kok melihat, itu novel gitu ya, nggak percaya gitu, masa sih nggak salah gitu ya, nggak percaya seperti itu. Nah itu apa gitu ya yang membuat haluan saya berpindah dari teknik informatika, teknik komputer, pindah tiba-tiba menjadi pendakwah. Jadi orang yang ceramah, buat majelis. Sebetulnya kalau masalah kesenangan pada pengajian majelis, ya nggak usah diomongkan. Kita dari kecil udah dididik suka majelis. Dari kecil ya, dididik suka majelis. Setiap malam Jumat itu ibu saya nyuruh saya ke masjid untuk ikut maulid. Nah, bahkan dulu itu kan belum ada setiap pengajian ada snack itu enggak. Ya setiap pengajian ada minumnya, ada susu atau kopi, oke. Tapi roti enggak ada. Adanya roti nunggu kalau ada orang meninggal dunia. Nah, kalau ada orang meninggal dunia nanti ada yang tahlilan. Tahlilan kemudian nanti dikasih berkat ya, berkatan kata orang. Nah ibu saya selalu ngomong gini, berangkat ke masjid nanti dapat roti. Dari kecil tuh dididik untuk berangkat ke masjid nanti dapat roti. Dididik untuk cinta sama masjid. Yang anak kecil kan pasti butuh iming-iming ya. Yang besar aja butuh, apalagi yang kecil. Butuh iming-iming. Berangkat ke masjid. Nah pulang dari masjid ternyata ditanya ibu saya gimana dapat roti? Nggak ada roti. Ya itu malam Jumat depan ada roti. So begitu. Subhanallah itu kan dalam 1 bulan ya ada saja yang tahlil gitu ya. Ada yang meninggal berarti. Belum tentu yang meninggal ya. Mungkin ada yang tahlil 1000 hari, kan ada yang 100 hari, ada yang 40 hari, ada yang seperti itu. Nah, subhanallah rasa cinta sama maulid, sama sholawat, sama majelis dari kecil kita sudah terdidik ya otomatis dengan lingkungan. Alhamdulillah dapat lingkungan
yang baik gitu. Enggak semua orang dapat lingkungan yang baik. Kemudian waktu saya SMA ketemu dengan dunia luar gitu ya. Dunia luar, bukan dunia pasar Kliwon nih. Bukan dunia majelis ya, dunia yang ya macam-macam lah. Yang mana saya dulu kalau parkir motor di parkiran itu ada yang nawarin minuman keras. Mari Mas di luar sekolah ya, bukan dalam sekolah. Kan kecampur orang macam-macam ditawarin. Mari Mas mau diminum. Saya bilang oh nggak boleh itu, nggak boleh. Walaupun kita kumpul waktu itu dengan berbagai macam orang, kita kan punya pakem ya. Karena terdidik sama lingkungan yang baik waktu itu. Nggak boleh itu, haram, nggak boleh diminum yang seperti itu. Nah, terus saya pengen kuliah di ITB atau ITS. Ambil teknologi. Iya tadi informatika atau teknik komputer. Kebetulan ibu saya tiba-tiba ngucap, padahal saya udah belajar itu kelas 3 selama setahun di bimbingan tes. Bahkan saya jadi tentor di situ. Kalau misalnya gurunya nggak masuk, saya ngajar. Nah, saking lamanya saya ikut belajar dan senang belajar di situ. Sampai suka buat rumus-rumus praktis untuk jawaban-jawaban. Subhanallah, ketika mau daftar ke perguruan tinggi, ibu saya bilang kamu tidak boleh ke Bandung, nggak boleh ke Surabaya, nggak boleh. Jadi nggak boleh ke luar kota jauh. Kalau mau kuliah ya di Solo saja. Nah, di Solo saat itu tidak ada tuh teknik informatika, teknik komputer tidak ada. Sehingga saya ya patah hati. Lah ngapain saya kuliah di perguruan tinggi manapun, mau di Jogja, mau di Solo. Kalau jurusan yang saya inginkan tidak ada itu. Nah saat itulah kemudian saya tidak melanjutkan ke kuliah. Jadi saya tetap ikut ujian, tapi semua soal saya ngawur tuh jawabannya tuh ya, biar nggak keterima. Karena kalau keterima semakin aduh keterima nggak boleh sama ibu gitu kan. Karena buat saya ibu segala-galanya. Jadi ibu bilang nggak boleh, ya udah nurut. Nah setelah itu ada jeda waktu. Saya berpikir tahun depan saya mau coba merayu ibu saya biar diizinkan. Nah, untuk mengisi waktu setahun ini, terus saya merayu ibu saya untuk pergi ke pesantren. Ya, untuk belajar bahasa Arab. Karena kakek saya almarhum Habib Muhammad Ali Idrus pernah mengatakan, kalau kamu bisa bahasa Arab, nanti kamu bisa ilmu laduni. Bisa ilmu laduni. Padahal nggak ada kaitannya tuh bahasa Arab sama ilmu laduni, nggak ada. Tapi ini ucapan kakek saya, kalau kamu bisa bahasa Arab, nanti kamu bisa ilmu laduni. Saya waktu itu seneng sama ilmu laduni kan, enak atau nggak usah belajar pinter kan begitu ya, nggak usah belajar pinter, seneng saya. Akhirnya saya ngerayu ibu saya biar diizinkan ke pesantren 6 bulan saja gitu. Saya bilang waktu itu diizinkan ya dengan syarat betul-betul 6 bulan. Akhirnya nyantri di Pondok Pesantren Darul Dakwah di Pasuruan di Raji itu. Nah 6 bulan bisa bahasa Arab. Terus kakek saya bilang, kamu sudah bisa bahasa Arab, berarti kamu sekarang sudah bisa dapat ilmu laduni. Nah itu kan masih ada jeda waktu itu, menunggu setahun. Saya datang ke masjid, kemudian kebetulan khotib Jumatnya itu berhalangan. Nah di situ ada yang tahu ini novel ini dari pondok ini, tolong kamu yang gantikan ya, asalnya di situ. Nah ternyata suka itu. Orang-orang suka. Kemudian ngomong sama masjid-masjid yang lain, kalau butuh ustadz cadangan novel saja itu. Gratis gitu kan ya. Kemudian juga menyenangkan kata mereka. Dari situ akhirnya bukan cuma masjid sekitar, diminta ke pelosok-pelosok Solo tuh. Terus sampai akhirnya saya juga pernah diminta Ustadz Yusuf Mansur jadi cadangan juga. Ya Habib saya mau pergi keluar pulau, tolong nanti di TPI, waktu TPI ya, Habib yang ceramah ya gitu ya. Sampai segitu. Sampai judulnya sebagai pengganti cadangan. Jadi suka ngajar, suka menyampaikan ilmu. Sampai akhirnya ibu saya melarang saya buat pengajian di rumahnya orang. Dulu saya itu pengajian buat majlis di rumahnya orang. Oh, keliling. Kalau keliling ngajar oke, tapi buat majlis tetap majlis saya, tapi numpang di rumahnya orang. Ibu saya bilang jangan di rumahnya orang, di rumahmu sendiri walaupun kecil. Rumahnya ibu saya walaupun kecil. Ya di ruangan kurang lebih 6x3 kalau saya nggak salah ukurannya. Tidak ada besar, kecil ruangan itu. Dari 30 orang. Kemudian berlanjut jadi 300. Itu ya, Majlis Ar-Raudhah itu. Kemudian pindah ke rumah yang dekat dari situ, bisa beli rumah. Saya jadikan markas, ya markas besar Majlis Ar-Raudhah. Naik 700 orang. Ternyata nggak muat. Kemudian kita bangun 3 lantai, nggak muat. Kita beli lagi tanah, nggak muat.
Itu karena sumpah ibu saya. Kalau kamu berhenti berdakwah, ibumu tidak ridho dunia akhirat. Allah. Nah, jadi saya mau ndak mau ya harus mau. Suka nggak suka harus suka. Apalagi memang saya suka. Itu asal muasal dari mana saya belajar, ya dipaksa oleh keadaan ya untuk belajar, kemudian dialihkan dari mau teknik informatika, teknik komputer menuju ke ilmu agama yang tadinya ilmu agama bukan suatu yang saya sukai. Artinya ya belajar tapi bukan suatu yang suka. Kalau baca ada kecenderungan Agatha Christie itu kan seru gitu ya. Trio detektif seru gitu. Dulu saya kalau lihat teman-teman yang baca buku-buku agama itu saya mengatakan enaknya apa sih? Apa enaknya? Apa asyiknya itu? Sampai akhirnya saya baca buku yang menjelaskan tentang ilmu hati. Pembersih jiwa itu. Itu rangkuman dari Ihya Ulumuddin. Ada yang nulis sendiri tapi ya. Rangkuman Ihya. Saya baca. Di situ saya lihat, wah ini lebih seru dari Agatha Christie. Ini lebih seru dari Nancy Drew. Jadi bacaan itu yang awal menjadi buat saya semakin tertarik untuk membaca ilmu hati. Kemudian belajar Hikam Ibn Athaillah. Ya, sampai akhir sekarang. Rasa penasaran yang tidak pernah terpuaskan. Ya. Terus dahaga akan ilmu. Jadi jalan terus apa berdasarkan pesan ibu itu ya, Habib? Betul, pesannya ibunda. Memang tidak boleh berhenti dakwah. Kalau berhenti, ibumu tidak akan ridho dunia akhirat. Kan ngeri kita, nggak diridhoi orang tua. Menarik banget ya. Jadi bahkan saya riak dulu. Riaknya gimana? Riak. Jadi saya tuh niat ceramah itu biar orang suka sama saya. Riak. Jadi saya niat buat majelis buat orang suka sama saya. Tapi ada lanjutannya. Ya, biar orang suka sama saya, kemudian ibu saya suka sama saya. Nah, itu anakku loh. Nah, saya nanya sama ulama waktu itu. Kalau saya seperti itu, jadi saya niat biar orang lihat saya, biar orang suka sama saya, tapi bukan karena sayanya. Biar nanti ibu saya seneng gitu, anaknya disukain orang. Itu riak enggak? Katanya, itu bukan riak. Itu namanya birrul walidain. Namanya nyenangkan orang tua. Jadi semua saya buat itu biar ibu saya senang. Ayah saya senang. Tujuannya cuma itu. Enggak lebih dari itu. Enggak muluk-muluk. Sederhana banget. Sederhana. Nih pertanyaan juga nih Habib. Mengenai tarekat Alawiyah. Salah satu prinsip tarekat Alawiyah itu kan kata Habib itu meninggalkan senjata, meninggalkan politik. Mungkin bisa dijelaskan ya Habib, apa latar belakang itu bisa terjadi itu? Ya, jadi Thariqah Alawiyah ini salah satu tokoh utamanya adalah Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Julukannya Al-Faqihil Muqaddam itu julukan ya. Jadi ahli fikih yang ternama, yang tersohor. Beliau dilantik jadi murid oleh Abu Madian Al-Maghribi. Dilantik ya, Syekh Madian Al-Maghribi. Jadi dilamar jadi muridnya. Bukan melamar jadi murid, ya dilamar jadi muridnya agar orang-orang tahu ini loh ada cucu Nabi yang punya thariqah yang luar biasa. Kalau enggak dilabelin sama Abu Madian Al-Maghribi, maka nanti orang enggak kenal. Karena tinggal di Hadramut, di pedalaman ya. Enggak kumpul sama orang. Begitu Syekh Abu Madian Al-Maghribi rahimahullah ngomong begitu, orang-orang kaget. Apa ini thariqahnya Al-Faqihil Muqaddam itu? Mulailah orang belajar. Nama beliau Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, Syekh Al-Faqihil Muqaddam ini punya satu semboyan yang sangat luar biasa. Dulu itu kan orang-orang di Hadramut, di Yaman, itu kan selalu bawa senjata. Orang Jawa bawa keris. Ya, keris kan ditaruh di belakang. Orang Jawa kan selalu keluar bawa keris. Orang Yaman keluar bawa pedang pendek itu. Ditaruh di depan. Di depan. Ya, taruh di depan. Nah, sehingga sering terjadi perang antar suku, ya antar golongan yang menggunakan senjata. Beliau melihat senjata ini sebagai sumber permusuhan. Ya, banyak terjadi pertumpahan darah, orang nggak sengaja akhirnya bisa membunuh orang, melukai orang. Karena itulah kemudian beliau membuat satu kalimat yang dipakai sampai sekarang ya oleh seluruh Bani Alawi, kasrus saif. Thariqah Alawiyah ini akan patahkan senjata lahiriah ini. Jadi kalau dulu pedang ya, pedang dipatahkan. Kalau sekarang apapun dari senjata lahiriah itu dipatahkan. Pokoknya tidak mau menggunakan kekuatan fisik. Anti kekerasan. Anti kekerasan. Nah, terus yang dipakai apa? Kekuatan hati.
Kita punya pedang adalah pedang hati. Pedang Allah. Kekuatan hati dengan zikir, dengan doa, dengan ilmu, dengan akhlak. Beliau melihat ini lebih mampu untuk merubah. Karena perintahnya Rasul itu SAW untuk falyughayyirhu. Hendaknya dirubah, bukan dihilangkan, bukan dimusnahkan. Bukan diperangi. Bukan. Jadi kalau kamu lihat kemungkaran, kata Rasulullah SAW, falyughayyirhu biyadih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Fadzalika adaful iman. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran hendaknya dirubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya. Kalau enggak mampu dengan hatinya, maka itulah bagian iman yang paling lemah. Nah, terlepas perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan fadzalika adaful iman. Ada mengatakan yang dengan hati itu bukan dari dhu'af, bukan lemah, tapi mudha'afah. Itu yang paling besar dengan hati itu. Yang dengan hati yang paling kuat justru paling utama dengan hati. Nah, dengan senjata, dengan tangan itu diartikan penguasa. Penguasa merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, dengan peraturan-peraturan hukum, ya, dengan aparat-aparat yang bertugas untuk merubah kemungkaran tersebut. Kemudian kalau dengan lisan itu tugasnya ulama, ngasih nasihat, nyampaikan ilmu. Dengan hati orang awam, bukan penguasa, bukan dengan hati doa, ya, didoakan. Nah, terus kita lihat sekarang banyak kita mungkin nggak sadar bukan ulama tapi mengeluarkan kalimat-kalimat, ya, akhirnya jadinya bukan tambah merubah baik, jadi kacau gitu kan ya. Bukan penguasa tapi pakai kekuatan, bukan kuasa pakai kekuatan sehingga nimbulkan kekacauan gitu ya. Nah, tinggal punya hati tapi nggak dipakai. Yang awam punya hati juga nggak dipakai. Yang ada cuman kritik sana, kritik sini, nggak mau mendoakan. Nah, Al-Faqihul Muqaddam Thariqah Alawiyah ini mengajak setiap unsur tadi, mulai dari pemerintah dengan aturan-aturannya, ya, dengan kekuatannya sebagai umara, kemudian ulama dengan ilmunya, masyarakat dengan hatinya, doanya, untuk semuanya itu terintegrasi, saling mendukung untuk merubah agar kemungkaran itu berubah menjadi ketaatan. Bukan dihilangkan tapi dirubah jadi ketaatan. Makanya Thariqah Alawiyah fokusnya selalu wahaya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awrodi. Thariqah Alawiyah itu amal. Jadi thariqah itu amal, bukan apa retorika berbahasa. Amal khalat an syawaib. Jadi amal yang enggak ada campurannya ria, ujub, sum'ah, takabbur, penyakit hati itu enggak ada sama sekali. Jadi amal yang murni khalis lillahi ta'ala. Wa ilmun, kemudian ilmunya harus luas. Makanya kalau kita lihat para habaib selalu ilmu amal. Fokusnya di sana. Wa kathratu awradi, dan banyak wirid. Kalau kita mau tanya wiridnya para habaib yang Thariqah Alawiyah, itu nanti kita pusing sendiri. Masya Allah. Karena terlampau banyak. Ya, sangat banyak. Kalau rotib haddad, rotibul atos, wiridul latif itu pokok lah. Ya, yang istilahnya seperti wirid wajib ya. Walaupun bukan wajib, tapi seperti wirid wajib. Tapi kalau kita buka ijazahnya, Masya Allah. Itu ada kitab Iqdul Yawaqid 2 juz itu, 2 jilid, isinya semua ijazah zikir. Zikir tahlil la ilaha illallah itu versinya juga macam-macam. Ya, versi yang mulai dari lihat ke kanan dada waktu apa, lihat ke kiri waktu apa, itu beda-beda. Ijazah dari banyak guru thariqah yang diterima oleh para habaib. Zikirnya itu Masya Allah. Kathatul awradi wa akhlakun, akhlak yang mulia. Jadi bukan cuma ilmunya banyak, kemudian amalnya banyak, kemudian zikirnya banyak, akhlaknya mulia. Gak dibahas yang lain itu. Itu aja. Jadi gak ngurusin ibaratnya yang ahli dunia biar dengan dunianya, yang mau ahli ini biar itunya. Kami akan fokus cari ilmu, mengamalkan, mengajarkan, kami zikir. Ya, dan kami akan ketemu siapapun dengan akhlak yang mulia. Perkara ada orang begini begitu, kami punya tangan untuk berdoa. Ya, punya tangan untuk berdoa. Kami punya ilmu untuk disampaikan dengan cara-cara yang berakhlak, sehingga selalu tampil indah. Ya, selalu tampil indah karena dibungkus dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Masya Allah. Prinsip-prinsip tarekat Alawiyah, Masya Allah. Seperti itu ya, karena memang
Thariqah Alawiyah ini kan thariqahnya anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Ya, thariqah yang memang masih langsung. Beda dengan thariqah, perbedaannya dengan thariqah yang lain. Kalau thariqah yang lain itu dari anak cucu Rasulullah SAW, kemudian ke muridnya gitu. Nah, sudah kesininya kan ke murid-murid. Kalau thariqah Alawiyah seperti thariqah keluarga. Nah, seperti thariqah keluarga. Ayah ke anak, ke cucu, ke cicit terus ke bawah. Nah, yang lain mau ikut boleh. Yang lain mau ikut boleh. Tapi ini thariqah keluarga. Karena thariqah keluarga dia sifatnya masih murni. Nggak banyak istilahnya itu loh, kalau orang improvisasi. Nah, nggak banyak improvisasi dari yang lain karena murni masih masih keluarga. Dan ini suatu khazanah ilmiah untuk umat Islam. Semua thariqah itu baik. Nah, ini thariqah Alawiyah ini biar selalu terjaga. Karena ini thariqah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau thariqah Alawiyah ini terjaga, itu adalah warisan ilmu yang luar biasa. Yang insya Allah berkahnya ya untuk siapapun. Masya Allah. Jadi orang awam pun bisa ikut ya, Habib? Bisa ikut. Sampai ketika ditanya tuh thariqah Alawiyah itu apa? Para habaib mau menjelaskannya kan juga susah ya. Gimana ya mau menjelaskan thariqah Alawiyah itu apa gitu ya? Maka dicari thariqah yang mirip. Misal saya mau menjelaskan. Gedungnya seperti apa ya? Saya akan cari di kota saya gedung yang mirip. Kan begitu ya? Ya kurang lebih mirip gedung itu. Nah, makanya thariqah Alawiyah ketika ditanya apa thariqah Alawiyah? Maka dijawab zahirnya Ghazaliyah. Zahirnya Ghazaliyah. Imam Ghazali itu kan menunjukkan ibadah-ibadah zahir yang luar biasa. Puasa yang kuat, sholat yang banyak, qiraatul Quran yang banyak. Jadi semuanya mujahadah zahir yang luar biasa. Zahirnya seperti itu, mujahadah yang luar biasa. Wa batinuha, sementara batinnya syadziliyah. Oh, batin syadziliyah. Syadziliyah itu syuhudul minnah. Thariqah syadziliyah itu kan fokusnya bisa selalu melihat ini semua karunia Allah itu. Misalnya orang berwudu kalau dalam thariqah syadziliyah itu bukan membasuh wajah, bukan seperti itu. Tapi mulai dari tangan bisa buka keran. Alhamdulillah tangan saya dikasih Allah kemampuan buka keran. Ya. Kemudian airnya netes itu, alhamdulillah nggak usah cari air jauh-jauh. Allah antarkan airnya ke sini. Kemudian airnya basuh di wajah, alhamdulillah ini dosa saya berguguran. Allah menggugurkan dosa saya dengan saya dimudahkan berwudu. Jadi bukan saya berwudu, jadi Allah yang mewudukan saya. Itu batinnya syadziliyah begitu. Nah, thariqah Alawiyah kalau ditanya, ya kurang lebih ya kayak gitu tuh. Ya, tapi bukan itu. Nah, kurang lebih seperti itu tapi bukan itu. Nanti tahunya kalau sudah kita jalani. Sudah dijalani akan sampai ke bentuk yang sebenarnya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kesadaran itu betul-betul sangat tinggi sekali ya. Iya, semua orang berthariqah, apapun thariqahnya. Baik itu mau thariqah syadziliyah, qadiriyah, naqsyabandiyah, qadiriyah, naqsyabandiyah. Thariqah apapun itu. Prinsip nomor satu kan ihsan ya. Selalu merasa di hadiratnya Allah Ta'ala, di hadapannya Allah Ta'ala. Itu yang prinsip nomor satu. Nah, thariqah ini kan membawa orang ke sana. Membawa orang agar bisa hadir di hadapan Allah SWT di setiap keadaan dan di setiap tempat. Apapun itu thariqahnya. Makanya ada yang disuruh banyak zikir di permulaan ya. Kadang-kadang kita ini merasa thariqah cuma zikir itu. Padahal itu syarat semua thariqah. Syarat. Di thariqah Alawiyah zikir terbanyak ya la ilaha illallah. Di thariqah syadziliyah ya seperti itu. Di thariqah qadiriyah seperti itu. Naqsyabandiyah seperti itu. Jadi zikir tahlil ini persyaratan semua orang yang berthariqah. Karena satu afdhal zikir, yang kedua syahadat pertama kali ya la ilaha illallah. Nanti orang keluar meninggal dunia yang dibawa ya la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Maka ini harus menjadi sesuatu yang diucapkan terus dirasakan, akhirnya menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan. Dimanapun yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muaranya itu satu ya. Satu. Jadi semua thariqah sama, tidak ada bedanya. Saya mau ambil gampang gini ya. Makan telur goreng. Telur goreng. Misal Mas Saiful cerah, Ustadz Saiful cerah gitu ya. Buat telur goreng. Mungkin caranya dengan telurnya langsung dipecah ya, dituangkan ke wajan. Digoreng, selesai.
Ada lagi yang mengatakan, wah saya nggak mau yang seperti itu, kurang menarik nanti. Iya kurang menarik. Dia mungkin siapkan cetakan dulu. Dibentuk. Ya dia bentuk dulu, dia pecah, kemudian dia pisahkan ya bagaimana putihnya, bagaimana kuning telurnya. Ada lagi yang dia buat omelet dah. Nah, bentuknya seperti ini. Ditambahin mericanya sedikit, ditambahin lombok. Tapi intinya apa itu semua? Telur goreng. Ya, telur goreng. Makanya kemudian ada orang saling membanggakan telur gorengnya dan mencela telur gorengnya orang lain, maka yang paham ketawa. Oh itu telur goreng kok. Ya, telur goreng kok dibuat ribut itu ya. Yang penting ya digoreng dimakan gitu. Bukan untuk diperbincangkan ini dan itunya, digoreng dan dimakan. Thariqah juga begitu. Yang thariqah Naqsyabandiyah tidak akan sampai kalau nggak praktek ilmu dan amal. Yang thariqah Syadziliyah nggak akan sampai kalau nggak praktek ilmu dan amal. Thariqah Alawiyah nggak akan sampai kalau nggak praktek ilmu dan amal. Semua harus mempraktekkan ilmu dan amal, bukan retorika berbahasa. Apalagi sekarang ini yang agak ngetren. Sedikit kita keluar dari topik sedikit. Iya, siap. Jadi yang sering buat saya sedih itu begini. Ada orang ikut thariqah tapi tidak mau cari ilmu. Nggak mau hadir majelis. Bahkan zikir niat thariqah pun nggak dijalankan. Udah mengatakan, saya udah berthariqah, tempat saya surga. Saya udah punya guru. Nanti saya dijamin sama guru saya. Nanti saya akan diselamatkan guru saya. Ya, saya akan ngomong, alhamdulillah. Ya insya Allah kamu punya guru. Cuman kamu murid yang bejat. Kok murid yang bejat bagaimana? Yang namanya murid itu meringankan gurunya. Ini kamu murid yang buat susah gurumu. Ya, murid yang buat susah gurumu. Kalau jadi murid itu yang nyenengin gurunya, sehingga ketemu gurunya nggak perlu capek-capek. Ya. Nggak sampai gurunya lihat wajahnya dia sudah suntuk. Itu kalau murid yang baik. Nah berthariqah bukan seperti itu. Kita lihat dulu orang mau diterima jadi murid thariqah. Kita lihat ya asalnya itu. Contoh itu ada namanya Syekh Umar bin Makhrumah. Syekh Umar bin Makhrumah ketika mau belajar kepada Syekh Akhdar itu diujinya. Mau jadi murid ini ya. Makanya kan tidak gampang orang, saya muridnya. Enak bener ngaku baca zikirnya terus ngaku muridnya gitu ya. Murid dari mana? Mau jadi murid itu kan saya mau jadi anak UGM. Ada tesnya enggak? Ada tesnya. Mau jadi anak ITB ada tesnya enggak? Ada. Terus kalau saya keluar kemudian saya pakai jaketnya ITB, saya bilang saya anak ITB, marah gitu. Betul kan ya? Betul. Misal ya, saya baca rotib terus saya bilang saya thariqah Alawiyah nanti dulu gitu kan. Nggak bisa pakai jaketnya kemudian dibilang muridnya, itu nggak bisa. Nah itu makanya dulu mau jadi murid ujiannya banyak. Begitu lulus gurunya bertanggung jawab. Saya akan tanggung jawab ngurus kamu dunia akhirat. Tapi lulus dan dianggap jadi murid oleh gurunya loh ya, oleh gurunya. Syekh Umar bin Makhrumah itu mau jadi murid, itu diuji sama gurunya, disuruh loncat dari bukit. Kamu loncat dari bukit. Padahal ini ulama besar. Kan mikir, loncat dari gunung jatuh ya bunuh diri saya. Saya bunuh diri. Wah masa ini guru kok seperti ini. Ya, ini mulai antara ilmunya mulai ada perdebatan di hatinya. Terus gurunya ngomong, kalau kamu enggak mau ya enggak bisa jadi murid saya. Nah karena pengen cari ilmu, kan asalnya pengen cari ilmu. Pengen tambah ilmu, tambah amal, pengen dapat derajat kewalian. Bukan tadi yang seperti kalau udah punya guru berarti saya masuk surga nggak akan disiksa di neraka, semua ditanggung guru saya. Masya Allah ini. Ini kalau seperti ini prinsipnya hilang. Ya akhirnya ngerusak nama gurunya. Betul. Ya di mana-mana dia perilakunya nggak benar, dia bilang saya dijamin guru. Ya dijamin guru. Saya murid gurunya. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya beliau Syekh Umar bin Makhrumah rahimahullah naik ke atas bukit. Bukit Batu itu, ke Hadramut sana. Loncat ke bawah. Sampai bawah itu selamat karena beliau merasa ada tangan besar yang terima. Seperti diterima tangan gitu. Terus kembali ke gurunya. Sudah loncat? Sudah guru. Nah, lulus kan guru? Gurunya nanya, tadi matanya terbuka atau terpejam? Terpejam guru, batal, ulangi gitu. Ulangi. Ya seperti itu, ada banyak kalau diceritakan panjang ini ya. Tapi akhirnya ujian demi ujian itu lewati, lulus, baru diangkat jadi murid. Ya diangkat jadi murid. Ada lagi yang ketika mau berguru, kita banyak baca di buku tasawuf tuh ya, dan bukunya para ulama,
Ada satu orang mau berguru sama ulama. Orangnya jenggotnya panjang gitu kan ya. Akhirnya ulama tadi bilang, saya mau jadi guru kamu dengan satu syarat. Kamu potong jenggotmu dulu. Ya, cukur tuh jenggotmu sampai bersih. Wah, enggak, ini sunnah Nabi. Saya suruh ikut kamu ini. Kata gurunya, ya udah. Kamu enggak bisa jadi murid saya. Silahkan cari guru yang lain. Enggak mau nurut sama gurunya karena pakai akalnya sendiri. Itu pakai akalnya sendiri ditolak sama gurunya untuk jadi murid. Nah sekarang ini kita cuman berbekal sedikit amalan. Ya berbekal sedikit amalan kita udah ngaku muridnya. Dulu almarhum Habib Anis itu pernah ngomong gitu ya. Orang sekarang baru datang pengajian sekali, 2 kali udah ngaku mau jadi murid. Nanti dulu. Jadi murid itu seperti Nabi Musa ke Nabi Khidir alaihissalam. Oh iya. Hal attabi'uka. Nabi Musa mau ketemu Nabi Khidir, mau jadi murid, syaratnya apa? Saya mau ikut dulu. Iya. Ya, kemudian nggak boleh nanya perbuatan gurunya. Setelah Nabi Musa itu melanggar 3 kali berturut-turut, sama Nabi Khidir putus hubungan. Kamu nggak bisa jadi murid saya. Ikut, jadi tahu. Oh gurunya kalau lagi ada tamu seperti ini. Oh kalau tamunya ulama cara hormatnya seperti ini. Oh kalau tamunya ini cara melakukannya seperti ini. Oh kalau ada kasus demikian gurunya lebih banyak zikirnya ini. Oh kalau lagi ada tamu ini zikirnya ditinggalkan dulu terima tamunya. Oh sehingga dia paham bagaimana cara mengamalkan semuanya. Itu baru namanya murid. Nah kalau sekarang saya suka mungkin kalimatnya simpatisan thoriqoh, bukan murid thoriqoh. Simpatisan thoriqoh. Ya simpatisan thoriqoh. Jadi orang nggak bisa sembarangan ngaku-ngaku jadi murid. Ngeri. Ngaku-ngaku jadi muridnya karena fulan. Guru akan bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Nah, ini kalau nanti datang bilang saya muridnya. Murid dari mana kamu? Sana malaikat bawa ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ghairatul auliya, aulianya marah, namanya dicatut. Sekarang kalau ada orang namanya dicatut. Orang ini berbuat nggak benar terus bilang saya pengikutnya dia. Marah kan ini mencatut nama. Ini kita mencatut namanya aulia. Bilang itu guru saya. Oh saya berguru sama beliau tapi amalnya nggak dijalankan. Ya amalnya nggak dijalankan. Larangannya dilanggar semua. Bagaimana bisa dikatakan dia murid? Simpatisan ya. Fans aja nggak nyampe gitu ya. Simpatisan. Masya Allah. Ini pelajaran penting banget ya teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pelajaran buat saya bicara. Amin ya Allah. Buat siapapun yang mendengarkan dimanapun dan kapanpun, insya Allah barokah ya. Insya Allah. Ini pesan buat teman-teman, mungkin Habib 1 menit. Ya pesan buat diri saya sendiri. Nah siapa tahu ada yang dengerin gitu kan. Ya pesan buat diri saya sendiri, siapa tahu ada yang dengerin dan ambil manfaat. Nah karena memang kita ini kenapa kita berguru? Kita berguru itu karena kita sadar kita lemah. Ya, kita sadar kita lemah. Kita butuh seseorang yang kelak memberikan syafaat. Betul, syafaat terbesar adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa yang akan membawa kita ke Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, ini murid saya. Ya Rasulullah, ini kesayangan saya. Ya Rasulullah, ini kecintaan saya. Siapa yang akan membawa itu? Nanti di padang mahsyar dengan jumlah manusia yang segitu banyak. Rasulullah kan ada prioritas mana yang duluan dikasih syafaat. Ya kan, mana yang duluan dikasih syafaat. Prioritasnya kan ada. Yashfa'u yaumil qiyamah tsalatsa. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang memberikan syafaat. Al-ulama, al-anbiya, tsumma al-ulama, tsumma syuhada. Para nabi, ulama, kemudian para syuhada. Nah, kita dengan keterbatasan semua amal dan ilmu kita butuh sosok manusia yang nanti bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dengan syafaatnya tadi. Dengan pertolongannya tadi. Disitulah makna berguru. Jadi kita cari guru tuh untuk nyelamatin kita, betul ya. Tapi dengan sadar amal kita terbatas. Artinya kita beramal semaksimal mungkin agar guru itu menerima kita. Jadi bukan nggak punya amal terus mau saya murid ngaku-ngaku enggak. Justru kita deketi guru itu dengan amal kita sampai guru mengatakan ini murid saya. Allah. Ya, ini murid saya. Nah kadang murid sejati itu nggak dikenal orang. Murid sejati itu kadang nggak dikenal orang, mungkin dia nggak tersohor, mungkin dia nggak dipandang sama orang, tapi di akhirat sana gurunya selalu lihat, ya ini murid saya, ya ini murid saya, ya ini orang yang betul-betul mengamalkan ajaran saya. Dan kadang-kala yang mengaku-ngaku murid, justru itu kalau bahasa saya, gurunya muntah, begitu ya, sudah sebelnya luar biasa.
Karena semua perilakunya bertentangan dengan yang diajarkan gurunya kan naudzubillah min dzalik. Karena itu betul-betullah berguru. Jadi bukan sekedar mencatut nama guru, tapi betul-betullah berguru, niat betul-betul kita mau senangkan guru kita dengan amalan kita, dengan pengamalan apa yang diajarkan. Misalkan kalau di TKN Suryalaya, itu Abah Anom rahimahullah, yang fotonya juga saya pajang di rumah saya, ada foto beliau. Itu kan saya ngajarkan di antara amalannya zikir 165. Ya. Nah, kalau ngaku muridnya ya dijalankan. Kalau ngaku muridnya tapi nggak jalankan kecuali setahun sekali kan ya. bukan murid, simpatisan mungkin kita. Kita mungkin simpatisan kan harus ngamalkan. Kemudian Abah Anom itu orang yang suka terima tamu. Menjamu tamu. Kalau ngaku muridnya ya kalau ada tamu ya dijamu, senang sama tamu, dijamu, kasih makan. Saya kan pernah silaturahim ke Suryalaya. Bagaimana beliau dengan sekian banyak tamu semuanya kasih makan. Kemudian kalau ngaku muridnya ya suka cari ilmu. Karena Abah Anom juga ngajar tiap hari, mengajarkan ilmu. Nasihatnya pun banyak di mana-mana petuahnya itu. Sehingga ta'allum wa ta'lim ini jalan. Nah itu baru kita betul-betul nanti bisa ngomong ke Abah Anom, bah muridmu. Nah bisa ngomong, kita bisa ngomong bah muridmu. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, saya misalnya Thariqah Alawiyah, saya datang ke Al-Faqihul Muqaddam, Al-Faqihul Muqaddam, saya murid dari mana kamu nongkrong gitu ya. Kamu cuma nebeng nasab tapi nggak berthariqah kamu. Diusir di alam sana karena naudzubillah min dzalik. Jadi buat kita ini yang ngaku muridnya siapapun ya, ngaku muridnya siapapun, buktikan di hadapan gurumu kalau kamu itu muridnya, bukan buktikan di hadapan manusia. Kita bisa bohongi manusia banyak, tapi kita nggak bisa bohongi guru kita. Masya Allah. Alhamdulillah Habib. Makasih banyak Habib.